saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata Tuhan. Oh, haleluya.
bersamamu Yesus. Oh, haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh ada kembali di tahun 2021. Kita percaya ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita senantiasa datang kepada Tuhan, minta Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita akan melihat setiap langkah kita akan disertai oleh Tuhan. Nah, saya mau ajak kita buka Alkitab kita pagi hari ini di Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Saya akan baca, Bapak Ibu. Dikatakan demikian, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu, Musa waktu diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Musa ini banyak alasan sih sebenarnya, ya, untuk dia jangan sampai dia yang diutus sama Tuhan. Kalau bisa yang lain. Salah satu dia ngomong, saya tidak betah lidah. Ya. Dan Bapak Ibu, alasan dari Musa ini bisa diterima. Tapi kembali lagi, ini Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang menyuruh Musa. Ya. Nah, kalau Tuhan yang menyuruh Musa, setiap kekurangan dari Musa sebenarnya bagi Tuhan terlalu kecil untuk merubahnya menjadi kelebihan. Ya. Setiap kelemahan dari Musa, kalau Tuhan yang nyuruh, terlalu kecil bagi Tuhan untuk merubah kekurangannya itu atau kelemahannya itu menjadi sesuatu kelebihan. Kenapa? Tuhan yang menyuruh. Ya. Kecuali kalau Musa sendiri istilahnya karpe dewe gitu. Bukan diperintahkan Tuhan, tapi maunya sendiri. Nah, itu yang repot Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan menyuruh seseorang, percayalah Bapak Ibu, pasti akan diperlengkapi sama Tuhan. Pasti akan diperlengkapi. Apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi istilahnya tantangannya. Kalau Tuhan yang menyuruh, semuanya itu nanti akan
lengkapi, dipersiapkan semuanya. Nah, tapi dalam hal itu pun Musa masih berkata, dia berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Kalau bukan Tuhan yang membimbing Musa dan juga bangsa Israel, Musa berkata, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, memasuki tahun 2021 ini betul-betul kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, kita tidak tahu. Tapi satu hal, kita jalani tahun 2021, jangan kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Biar kita juga berkata seperti Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayo Bapak Ibu, kita minta Tuhan itu menuntun kita. Ya. Di tahun 2021 ini, saya akan coba mengajak Bapak Ibu supaya setiap langkah kita tahun 2021 ini betul-betul menjadi langkah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari yang pertama, kita minta Tuhan membimbing kita. Ya, kita minta Tuhan membimbing kita atau bimbing kami Tuhan. Ada satu pujian lama ya, tapi ini bagus sekali. Dikatakan, bimbinglah daku, ya Allah, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tahun 2021, ayo kita jalani Bapak Ibu tahun ini. Kita minta Tuhan membimbing kita. Kita minta Tuhan membimbing kita. Ya. Jangan sampai kita tidak dibimbing oleh Tuhan. Tetapi biar kita setiap langkah kita dibimbing oleh Tuhan. Ya. Dan saya percaya kalau Tuhan membimbing kita, Tuhan tidak pernah membawa kita masuk dalam jurang. Tuhan tidak pernah membawa kita masuk dalam kehancuran. Tidak ada. Ya, Mazmur berkata sebagai gembala yang baik. Ya, Dia akan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan Dia akan menyegarkan jiwa kita. Ya, asalkan kita dibimbing oleh Tuhan. Tapi kalau kita jalan sendiri, wah ini yang bahaya. Yang kedua Bapak Ibu, selain kita minta bimbingan Tuhan, yang kedua, ayo kita minta penyertaan Tuhan. Ya, ayo kita minta penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, bersama-sama Tuhan. Kita kemana-mana bersama-sama Tuhan. Ke manapun kita pergi, melakukan apa saja,
Ayo kita senantiasa minta, Tuhan, biar aku bersama-sama dengan Engkau. Engkau bersama-sama dengan aku. Dan saya percaya, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, saya sungguh percaya, Tuhan tidak akan pernah, kalau Dia bersama dengan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Kalau Dia bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan biarkan kita sakit. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan biarkan kita susah. Kenapa? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Bayangkan, Tuhan Yesus itu pencipta langit bumi beserta isinya. Nah, kalau Dia selalu bersama-sama dengan kita, saya percaya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi persoalan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan bantu kita, Dia akan menopang kita, Dia akan mengangkat kita, bahkan memberkati kita. Ada satu pujian nama juga yang berkata begini, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita tak dapat jalan sendiri. Kita tak dapat jalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, yang mustahil bagi kita tidak jadi mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita sungguh-sungguh gandol sama Dia. Kemana-mana mau melakukan apa saja, kita selalu butuh Tuhan beserta kita. Penyertaan Tuhan selalu kita rindukan dalam kehidupan kita. Karena kalau bukan Tuhan hari-hari ini, apa saudara? Andalkan kekuatan kita, andalkan kehebatan kita, andalkan kekayaan kita, andalkan nama terkenal. Saya beritahu, kalau COVID itu sudah datang, ya, ternyata semua gak ada arti. Kekayaan, orang kaya kena COVID mati. Ya. Nama terkenal kena COVID habis. Gak ada arti. Ya. Jadi saya ingin sampaikan ini. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, itu hidup yang paling susah Bapak Ibu. Tapi selama Tuhan beserta dengan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah bimbang. Kenapa? Karena kita percaya kalau Tuhan beserta dengan kita, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Tahun 2020 kita sudah lewati.
Sejak bulan Maret pandemi datang ke Indonesia, ya. Habis itu sampai hari ini kita mau lari kemana? Kalau dulu mungkin ya ada orang masalah di Indonesia, kerusuhan di Indonesia, bisa lari ke Amerika, bisa lari ke Singapura, bisa lari ke Belanda dan lain sebagainya. Kalau sekarang mau lari kemana? Ke Amerika. Amerika juga kena. Seluruh dunia kena. Lalu kita mau lari kemana? Satu-satunya kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya, ya di tengah COVID sekalipun, kalau Tuhan menyertai kita, COVID tidak akan apa-apakan kita. Saya pernah dengarkan satu khotbah almarhum Bapak Jeffrey Vesi. Dia bilang gini, pertama saya dengar itu sempat saya kaget. Dia bilang gini, kalau Tuhan izinkan kita masuk neraka, nggak apa-apa, dia bilang. Loh, gimana ini? Tapi ternyata dia tidak berhenti di situ. Kalau Tuhan izinkan kita masuk neraka, nggak apa-apa. Yang penting Yesus ada di neraka. Oh, saya dengar itu, iya juga ya. Nah sekarang kalau misalkan neraka, Yesus ada di sana, kira-kira neraka jadi apa? Saya percaya neraka jadi es sejuk mungkin. Yang penting Yesus bersama dengan kita. Dan kalau Yesus bersama dengan kita, mungkin kita ada di tengah-tengah COVID sekalipun, tapi saya percaya karena Yesus bersama dengan kita, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan jaga kita. Makanya jangan sampai kita ini tidak disertai Tuhan. Jangan sampai jalan sendiri, tetapi biar kita selalu hidup disertai Tuhan. Apa-apa Tuhan, bahkan kalau bisa menyatu dengan Tuhan, menunggal, ya. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah beserta dengan kita, saya sungguh percaya Bapak Ibu, kita tidak perlu takut keadaan apapun di sekeliling kita. Tuhan akan nyatakan kuasanya, Tuhan akan nyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Makanya masuk di tahun 2021 ini, jangan mau jalan sendiri, tapi biar kita terus bersama dengan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, aku tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Nah dengan kita selalu minta senantiasa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya sungguh percaya, ya, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan tahun 2021 akan kita alami. Yang ketiga Bapak Ibu, mari di tahun 2021, mari kita minta campur tangan Tuhan. Maksudnya apa? Biar campur tangan Tuhan itu senantiasa berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar bersama-sama lagi, tapi campur tangan Tuhan. Dengan kata lain, libatkan Tuhan. Ada pujian berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku.
Bersama Tuhan kita minta Tuhan campur tangan ya dalam setiap langkah hidup kita. Tindakan kita jangan bertindak sendiri. Kita minta Tuhan campur tanganlah. Campur tanganlah dalam bisnisku. Campur tanganlah dalam keluargaku. Campur tanganlah dalam setiap hidupku, lingkup hidupku. Nah, kalau Tuhan sudah campur tangan di dalam kehidupan kita, tahun 2021, orang boleh berkata tahun ini susah, orang boleh berkata tahun ini berat, orang boleh berkata tahun yang macam-macam. Tapi saya sebagai hamba Tuhan menegaskan pagi hari ini, ya, saya tegaskan pagi hari ini, kalau Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan pasti diberkati Tuhan. Keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kesehatan kita diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita diberkati Tuhan. Bisnis kita diberkati Tuhan. Kenapa? Tuhan campur tangan. Jangan andalkan kekuatan kita. Aku mampu, aku bisa. Jangan. Tapi campur tangan Tuhan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta campur tangan-Mu. Sangat saya butuhkan dalam kehidupan saya. Sehingga kita boleh melihat karya-karya yang ajaib itu kita akan alami dalam hidup kita. Bapak Ibu, biar firman ini ya boleh memberkati kita pagi hari ini. Dan saya rindu melalui firman ini seperti Musa berkata, biar juga kita berkata di hadapan Tuhan, tahun 2021 Tuhan, aku tidak mau jalan sendiri. Aku butuh bimbingan Tuhan. Aku tidak mau jalan sendiri. Aku butuh penyertaan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan dalam bekerja dengan kekuatanku sendiri. Aku mau campur tangan Tuhan. Minta Tuhan senantiasa. Kalau boleh saya berkata Bapak Ibu, tahun 2021 apa-apa Tuhan gitu. Apa-apa Tuhan. Ya. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan berkarya dahsyat dalam kehidupan kita. Dan saya sungguh percaya tahun 2021 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Tahun berkat, tahun mujizat bagi kita. Asalkan libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Biar Tuhan kami memasuki tahun 2021 ini, kami tidak mau jalan sendiri. Kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh campur tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga tahun ini menjadi tahun berkat, tahun mujizat bagi kami semua. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkau buat berhasil dan sukses. Sehingga di saat kami berhasil dan sukses, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau jalani hari ini bersama dengan Engkau. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.